Saudara-saudara yang terkasih, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali dengan saya Ricardo Simamora dalam video pembelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti. Dalam video kali ini, kita akan mempelajari Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti untuk kelas 9, bab yang pertama, yakni orang beriman menanggapi karya keselamatan Allah. Silakan menyaksikan video pembelajaran berikut ini. Saudara-saudara yang terkasih, zaman sekarang masih banyak orang yang menganggap kekuatan gaib sebagai sumber keselamatannya. Banyak orang yang mendatangi orang-orang tertentu yang dianggap memiliki kekuatan gaib untuk memperoleh keselamatannya atau untuk memperoleh kebahagiaan dalam hidupnya. Ada juga orang yang memperoleh keselamatannya dengan menguasai berbagai macam teknologi. Atau ada juga orang yang memperoleh keselamatannya dengan menyembah atau dengan mengutamakan harta duniawi. Tentunya orang-orang yang demikian mereka belum mengetahui, belum menyadari, belum memahami bahwa Allah adalah sumber keselamatan yang sejati. Bagi mereka, Allah bukan sumber keselamatan yang sejati. Padahal, Allah itu merupakan sumber satu-satunya keselamatan yang sejati. Baiklah, saudara-saudara yang terkasih, sebelum memulai pelajaran ini, saya ingin menyampaikan indikator yang menjadi tujuan dari pembelajaran ini. Ada 8 indikator yang harus kita pahami. Yang pertama, menunjukkan sikap bersyukur atas kasih Allah. Yang kedua, menunjukkan sikap disiplin dalam memberi kesaksian tentang karya Allah yang menyelamatkan. Yang ketiga, menjelaskan bahwa manusia membutuhkan Allah. Yang keempat, merumuskan pandangan tentang sumber-sumber keselamatan yang ada dalam masyarakat. Yang kelima, menerangkan bahwa Allah sumber keselamatan yang sejati. Yang keenam, menceritakan pengalaman dikasihi Allah. Yang ketujuh, menjelaskan bahwa Yesus adalah tanda kasih Allah yang paling agung. Yang kedelapan, membuat refleksi secara tertulis tentang Allah sebagai sumber keselamatan dalam hidup. Saudara-saudara yang terkasih, inilah yang menjadi tujuan dari pembelajaran kita ini. Diharapkan setelah pembelajaran ini, kita mampu melakukan, menghayati, dan mempraktekkan dalam hidup kedelapan indikator tersebut. Sebelum memulai pelajaran ini, marilah kita berdoa bersama. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur karena Engkau telah menganugerahkan kehidupan kepada kami. Engkau telah membimbing dan menjaga hidup kami. Berkatilah agar melalui proses pembelajaran ini, kami makin menyadari betapa besar kasih-Mu, sehingga kami senantiasa dapat bersyukur dan memuji nama-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita mulai pembelajaran kita ini dengan mengamati sebuah cerita dengan judul Allah itu ada. Cerita ini saya ambil dari buku pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 9 penerbit Canisius. Begini ceritanya. Ada seorang profesor dari Eropa yang ateis.
mau mengadakan penyelidikan di padang gurun Afrika. Ia menggunakan seorang penduduk asli untuk menjadi penunjuk jalan baginya di padang gurun itu. Dalam perjalanan mereka, setiap kali si profesor yang tidak percaya pada Allah itu melihat penunjuk jalan dan mengatakan bahwa Allah itu tidak ada, tetapi si penunjuk jalan diam saja. Pada suatu hari, ketika mereka pagi-pagi keluar dari kemah, mereka melihat jejak kaki unta di depan kemah mereka. Si profesor berkata kepada penunjuk jalan, "Tadi malam ada orang naik unta yang lewat di depan kemah ini," kata penunjuk jalan. "Saya tidak percaya." Si profesor berkata lagi, "Mengapa engkau tidak percaya? Jejak ini menunjukkan bahwa ada orang lewat semalam di depan kemah kita. Semua orang yang melihat jejak ini akan percaya bahwa ada orang yang telah meninggalkan jejak ini." Penunjuk jalan itu berkata, "Bagaimana Tuhan dapat percaya pada manusia hanya karena jejak-jejak yang ditinggalkan, yang mudah terhapus, tetapi Tuhan tidak percaya kepada Allah yang meninggalkan jejaknya di langit dan di seluruh alam pada segala musim?" Si profesor terdiam. Kemudian mereka terus melanjutkan perjalanannya. Pada suatu waktu, mereka kehilangan arah dan mereka kehabisan bekal. Mereka kelaparan dan kehausan. Pada saat itu, si penunjuk jalan masih menyimpan sedikit air di kantong airnya. Air itu tidak disentuhnya. Ia menyimpannya hanya untuk tuan yang ateis itu. Pada suatu hari, si penunjuk jalan itu kehabisan tenaga. Ia merasa akan mati. Tetapi sebelum ia mati, ia menyerahkan persediaan air yang terakhir pada tuannya, si profesor yang ateis itu. Sebelum penunjuk jalan mati karena kehausan, si profesor memeluknya dan berkata, "Sekarang saya percaya pada Allah yang engkau percaya, yang meninggalkan jejaknya di seluruh alam ini, terlebih yang ada dalam dirimu." Demikian ceritanya, saudara-saudara yang terkasih. Dalam cerita ini, ada dua orang yang percaya kepada Allah dan yang tidak percaya kepada Allah. Si profesor, orang yang tidak percaya kepada Allah, meyakinkan kepada temannya, si penunjuk jalan, bahwa Allah itu tidak ada. Namun, si penunjuk jalan juga demikian. Dia meyakinkan bahwa Allah itu ada. Baiklah, saudara-saudara yang terkasih, ada dua pertanyaan yang menjadi refleksi dalam hati kita. Yang pertama, apa alasan jika ada orang yang tidak percaya kepada Allah? Apa yang mendasari mereka sehingga tidak percaya kepada Allah? Yang kedua adalah, selain kepada Allah yang pemberi keselamatan yang sejati, kepada siapa saja mereka atau manusia percaya jika bukan kepada Allah? Dua pertanyaan ini menjadi bahan refleksi bagi kita untuk memahami materi ini. Saudara-saudara yang terkasih, hal yang serupa juga terjadi dialami oleh Paulus ketika berada di kota Athena. Paulus melihat situasi di kota Athena, di mana orang-orang di situ menyembah patung-patung berhala. Padahal kota Athena pada zaman itu adalah kota metropolitan. Terdapat orang-orang yang pintar di sana. Banyak dari kota Athena, banyak sekali orang-orang yang lahir dan tumbuh besar sebagai seorang filsuf. Orang hebat, orang berpikiran luas bila dibandingkan dengan wilayah sekitar, tetapi orang-orang di Athena masih menyembah patung-patung berhala. Hal inilah yang membuat Paulus bersedih, sehingga memutuskan untuk mewartakan Allah, mewartakan Yesus Kristus sebagai sumber keselamatan sejati. Mewartakan bahwa Allah itu harus disembah, bukan patung-patung. Namun, yang dialami oleh Paulus adalah penolakan. Dia ditolak, sama seperti Yesus, ditolak. Saudara-saudara yang terkasih, kisah Paulus ini kita mengingat pada zaman Musa pun banyak orang-orang yang menolak kehadiran Allah dalam hidup mereka. Orang-orang pada zaman Nabi Musa, mereka menyembah, atau bahkan dalam kisah Perjanjian Lama banyak kita temukan
bangsa Israel itu bukan lagi menyembah Allah, tetapi menyembah yang berhala. Saudara-saudara yang terkasih, sebenarnya bagaimana pemahaman orang Athena tentang sumber keselamatan? Nah, ini pertanyaan yang harus kita tahu jawabannya dengan membaca kisah tadi. Ya, di Kisah Para Rasul 17 ayat 16 sampai dengan 34 itu. Pertanyaan kedua, apa yang dilakukan oleh Paulus melihat keyakinan orang di Athena tersebut? Ya. Dan yang terakhir, bagaimana tanggapan orang Athena melihat pewartaan Paulus? 3 pertanyaan inilah bisa kita ketahui jawabannya dengan membaca kisah Paulus di Athena. Dan 3 pertanyaan inilah yang akan saya jelaskan, yang akan saya sampaikan, yang akan saya komunikasikan kepada saudara-saudari sekalian. Yang pertama, orang Athena yang dikisahkan tadi dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 16 sampai 34 meyakini bahwa sumber keselamatan terdapat pada patung-patung yang mereka sembah, bukan lagi kepada Allah. Ya, orang Athena sudah berpaling kepada patung-patung dan meninggalkan Allah. Hal inilah yang membuat hati Paulus bersedih. Dan tergeraklah hatinya melihat situasi itu untuk menyadarkan orang-orang Athena dengan mewartakan Yesus Kristus sebagai sumber keselamatan yang sejati. Namun, yang didapat oleh Paulus adalah penolakan. Tetapi Paulus tidak berhenti, dia tidak patah semangat. Dia tetap mewartakan bahwa Yesus Kristus sebagai sumber keselamatan sejati. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, sikap orang Athena tersebut juga terdapat di dalam masyarakat dewasa ini. Banyak orang menggantungkan hidupnya kepada berhala-berhala. Banyak orang mencari kekayaan, mencari jabatan, mencari keuntungan dalam hidup dengan menyembah berhala-berhala. Mereka mendatangi orang tertentu yang dianggap memiliki kekuatan gaib, yang menjamin bahwa hidup mereka akan bahagia dengan melakukan ramalan-ramalan. Atau ada juga orang yang mendewakan barang-barang duniawi, mencari harta sebanyak-banyaknya dan melegalkan segala cara supaya mereka mendapatkan harta duniawi, barang-barang duniawi. Atau ada juga orang yang memuja benda dan mantra yang dianggap memiliki kekuatan gaib. Sama halnya ketika Nabi Musa pun, dan juga yang dialami oleh Paulus di Athena, juga terjadi di zaman sekarang. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah keselamatan memang bisa diperoleh dari mana saja dan dengan cara apa saja, tetapi itu hanya sementara. Karena keselamatan yang sempurna itu hanya diperoleh dari Allah. Bagi kita sebagai orang beriman, keselamatan sejati adalah Allah yang merupakan asal hidup manusia dan tujuan akhir perjalanan hidup manusia. Allah adalah awal hidup dan akhir hidup. Allah adalah Alfa dan Omega, awal dan akhir. Allah lah yang memberikan kehidupan itu, dan Allah pula lah yang berhak atas kehidupan itu. Yang keempat yang ingin saya sampaikan dalam pelajaran ini, bahkan ketika manusia jatuh dalam dosa pun, ya, kita bisa mengetahui di kisah Adam dan Hawa ketika mereka mengingkari janji dan mereka berbuat dosa dengan mengingkari janji Allah itu, dengan memakan buah terlarang. Allah mengusir mereka, Allah menghukum mereka. Meskipun demikian, Allah tetap setia mencintai bahkan menyelamatkan manusia itu dari belenggu dosa. Dan dinyatakan atau perwujudannya kasih Allah ini adalah dengan mengutus putra tunggalnya. Yesus Kristus, putra tunggal Allah itu, rela menjadi manusia yang utuh.
rela mengalami penderitaan, bahkan mengorbankan dirinya sampai wafat di kayu salib hanya untuk menyelamatkan dosa manusia. Ini merupakan kasih Allah yang paling agung kepada manusia. Saudara-saudara yang terkasih, sebagai kesimpulan dari pelajaran ini, bahwa dalam hidup sehari-hari kita harus merasakan, harus menyadari tanda-tanda kasih Allah yang menyelamatkan melalui kehadiran orang tua kita. Allah hadir dalam diri orang tua. Orang tua bekerja, bersusah payah, berangkat pagi kerja, kemudian pulang malam. Itu karena kasih kita, karena kasih orang tua kepada kita. Karena kasih Allah yang terwujud di dalam diri orang tua. Begitu juga dengan saudara-saudari kita. Mengalami kebahagiaan bersama dengan mereka. Menegur kita ketika kita salah. Ini adalah peran Allah yang ada di dalam diri saudara kita. Begitu juga dengan keluarga, guru, sahabat, bahkan dengan sesama manusia yang kita jumpai di sekitar kita. Saudara-saudara yang terkasih, demikianlah pembelajaran yang bisa saya sampaikan saat ini. Saya akan menyampaikan video-video pembelajaran untuk kelas 9 di semua pokok bahasannya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jadikanlah video ini sebagai sumber referensi pengetahuan saudara-saudara terkasih untuk memahami pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Sekali lagi, terima kasih dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.